Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mentadaburi ayat-ayatnya ya. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah ya, yang selalu memberi kita karunia iman dan Islam ya, nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta senantiasa berada dalam keimanan dan keislaman hingga akhir hayat kita. Kembali selamat datang kepada peserta, sister semua, peserta kajian tafsir gelombang 11. Pada hari ini adalah kelas kita yang ketiga ya, lanjutan dari tafsir tematik surat Al-Qamar ayat 41 sampai 55. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita ya, Ustadz Dr. Saiful Bahri MA. Assalamualaikum Ustadz. Dan saat ini kemudian acara akan segera kita buka saja ya Pak Ustadz ya, dengan pembacaan tilawah oleh Sister Koni. Ya, silahkan Sister Koni dibaca, akan membacakan surat Al-Qamar ayat 41 sampai 55. Jazakallah khair Mbak Hani. Ya, halaman 530, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Artinya, dan sungguh peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa.
Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata. Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku pencatatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala perkara. Saya kembalikan ke Mbak Hani, silahkan. Jazakillah khairan, Teh Koni. Baik. Selanjutnya langsung saja waktu dan kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan materinya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkhusus para peserta kajian tafsir online dan para pegiat IMSIS dimanapun berada, terkhusus yang ada di Amerika dan Kanada di petang hari Senin dan yang di Indonesia di hari Selasa pagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama beriringan dengan waktu terbitnya matahari di Indonesia dengan rintik-rintik hujan. Kita berdoa mudah-mudahan beriringan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan serial terakhir dari surat Al-Qamar. Mengingatkan karakteristik surat Al-Qamar ini adalah surat yang melambangkan, karena bulan itu adalah melambangkan sesuatu yang feminin, tetapi ternyata hentakannya luar biasa. Kelihatannya lembut, tetapi kemudian mengandung peringatan yang sangat keras sekali. Ini juga bahasa yang dituturkan Allah di dalam surat ini, lembut tetapi itu penuh dengan ancaman yang keras kalau bagi orang yang faham. Ibaratnya kalau kita dalam dunia sehari-hari, kita disindir dengan bahasa-bahasa yang lembut, yang sederhana, simple, tetapi sesungguhnya sindiran itu maknanya sangat besar sekali. Maka surat Al-Qamar ini surat yang sangat dahsyat, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cerita mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa terbelahnya bulan, dan juga akan diakhiri tadi disebut dengan kalamhil basar. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu kalamhil basar, seperti halnya sekejap mata. Bahasa sekejap mata ini sering disalahfahami oleh kita. Mengapa saya setiap berdoa itu tidak dikabulkan dengan cepat? Kata Allah, perintahnya sangat cepat sekali. Nah, proses itulah yang ingin dilakukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita merasa semuanya natural karena mengalaminya.
Seperti sederhana saja, ketika kita lama tidak bersua dengan saudara kita, dengan bahkan anak-anak kita yang sedang belajar, mungkin bertahun-tahun, seperti yang dulu Al-Fakir rasakan, ketika pulang mungkin, kok tiba-tiba. Nah, kok tiba-tiba itu ternyata juga merupakan relativitas. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah cepat, tetapi mungkin bagi kita dirasakan begitu lamanya. Seperti para pendusta itu yang merasa bahwa katanya ada hari kiamat, tapi mereka menunggu tidak pernah datang. Maka pada saat datang hari kiamat, kalamhil basar, sekejap mata, mereka baru akan mengiyakan. Inilah kehalusan proses itulah yang kita pelajari, dan kita sudah sampai pada kisah terakhir, yaitu tentang Fir'aun. Mohon izin, saya akan share screen. Di bagian ketiga yang tadi sudah kita dengar tilawahnya, yaitu terkait dengan kisah Fir'aun, dan ini hentakan yang paling keras, karena siapapun orangnya, termasuk Fir'aun, semua kisah kezaliman akan berhasil dikalahkan, akan terhinakan. Semua jenis kezaliman di dunia ini pasti akan kalah dan pasti akan terhinakan. Terhinakan di dunia dan terhinakan juga nanti terutama di akhirat. Nah, mari kita lihat kehancuran yang nyata Fir'aun digambarkan di ayat 41 ya dan ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Dan telah datang kepada Fir'aun an-nuzur. An-nuzur itu peringatan. Peringatan itu biasanya terkait dengan sesuatu yang membahayakan. Ya. Peringatan. Ada tikungan tajam. Nah, itu biasanya disebut dengan an-nuzur. Tapi kalau terhadap sesuatu yang membahagiakan, itu seringnya disebut dengan al-bisyarah. Nah, peringatan, ada hadiah, itu rasa-rasanya diksinya kurang tepat. Ya, peringatan ini sering kita lakukan juga kepada anak-anak kita. Hati-hati nak, hujan, jalanan licin, itu disebut dengan peringatan. Hati-hati nak, ujian itu tinggal sebentar lagi. Kalau kamu tidak belajar, nanti nyesal. Hati-hati nak, dan seterusnya. Pandai-pandailah memilih teman. Itu disebut dengan an-nuzur. Nah, tetapi mereka mengabaikan itu. Jadi Fir'aun, ini kenapa disebut ala Fir'aun? Ini menarik ya. Ala Fir'aun. Sering sekali di dalam Al-Quran, penyebutan kaum Fir'aun itu tidak menggunakan kata-kata kaum. Ini menandakan bahwa sesungguhnya inner circle kezaliman itu tidak banyak. Tetapi mereka telah merampas kemerdekaan orang-orang yang sangat banyak sekali. Makanya disebut ala Fir'aun. Ya, kalau misalnya Fir'aun itu punya rakyat, katakanlah 100, 200, 300 ribu, maka kemudian yang akan menikmati kekuasaan itu inner circle-nya disebut dengan ala Fir'aun. Makanya dulu masih ingat beberapa ustadz yang pernah saya dengar, ala Fir'aun itu sering diterjemahkan dengan elit Fir'aun. Jadi para elit Fir'aun itu sudah sampai peringatan itu. Tetapi mereka masih mengeksploitasi rakyatnya, masih melakukan kezaliman, masih melakukan penindasan. Mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat yang membahayakan, yang akan dimintai semua pertanggungjawaban mereka, nikmat kekuasaan, nikmat harta, nikmat koneksi, jaringan, dan lain sebagainya. Kadzabu bi ayatina, bahkan mereka semuanya mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kulliha, luar biasa. Jadi semua didustakan. Maka fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir, maka mereka ditebas, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun ini bukannya tidak diingatkan,
Sudah diingatkan. Kita ingatnya Fir'aun tenggelamnya saja. Padahal itu udah ada proses. Proses itu mengingatkan dari yang sangat lembut. Karena Fir'aun dikenal oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa dikenal oleh Fir'aun, bahkan dicintai. Ya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Jadi siapa yang bertemu Nabi Musa, melihat Nabi Musa, dia pasti mencintai Nabi Musa. Sejak kecil Nabi Musa itu defaultnya adalah disukai orang. Ya. Bahwa kemudian ketika menjadi Rasul dia dibenci, sesungguhnya adalah karena merasa terancam status quo kekuasaan Fir'aun. Merasa bahwa kalau dia ikut Musa, maka hartanya akan berkurang, maka status rajanya akan hilang, dan kekhawatiran-kekhawatiran itu pasti akan dirasakan oleh semua orang zalim dimanapun berada. Nah, kita lihat di dalam beberapa ayat lain disebutkan tis'i ayatin bayinat, ya, disebut ayat itu mufassalat, ya, terpisah-pisah, ya, tidak dalam satu waktu. Ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan itu terpisah-pisah. Ada kalanya yang paling fenomenal tentu tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa ketika ditaruh di ketiaknya atau di bajunya, di saku bajunya, keluar cahaya, kemudian ada kekeringan yang luar biasa, paceklik, kemudian ada angin topan, belalang, kutu di dalam karung-karung makanan mereka, gandum, ya, katak, ya, muncul dari mana-mana menjijikkan. Air mereka keruh, bukan hanya keruh, tapi berganti warnanya dengan warna darah. Lalu yang terakhir adalah terbelahnya lautan. Ini semuanya tidak mengantarkan Fir'aun pada beriman, kecuali detik-detik terakhir dia akan tenggelam. Ya, di surat Yunus digambarkan, tetapi itu terlambat. Ya. Nah, ini semua jenis kezaliman berakhir dengan terhinakan. Fir'aun yang sombong mengaku Tuhan itu matinya kelelep. Sehingga kalau diingat orang, wah, nggak sesuai dengan sesumbarnya. Jalut yang mitosnya luar biasa itu, matinya tidak di tangan jagoan, tapi di tangan seorang anak kecil yang bernama Daud, tanpa menggunakan senjata perang, hanya melalui sebuah batu yang tidak terlalu besar. Namrud juga demikian. Abu Jahal juga demikian. Semua kisah-kisah kezaliman itu kehancurannya unpredictable. Dan kehancurannya, kebinasaannya melalui sesuatu yang sangat kecil. Dengan little things. Dengan sesuatu yang tidak besar, remeh. Ya. Hancur dengan sesuatu yang tidak diprediksi oleh manusia. Nah, tetapi kemudian kisah ini tidak membuat orang-orang kafir Quraisy itu mengambil pelajaran. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Apakah orang-orang kafirmu, wahai orang-orang Quraisy? Ini menarik, ya. Akuffarukum menandakan bahwa sebenarnya mereka punya potensi untuk tidak mengingkari. Akuffarukum khairum min Fir'aun, khairum min 'ad, khairum min Thamud, khairum min qaumin Nuh, dan seterusnya. Apakah orang-orang kafir yang ada hari ini pada saat turunnya Al-Quran itu lebih baik, ya, lebih kuat, lebih hebat dari orang-orang terdahulu? Coba bandingkan. Apakah kalian bisa mengukir batu-batu besar seperti yang dilakukan kaum Tsamud? Apakah kalian bisa membangun bangunan-bangunan hebat seperti kaum 'Ad? Apakah kalian punya peradaban seperti peradaban yang dibangun oleh Fir'aun dan Haman? Ya. Tentu jawabannya tidak. Bahkan mereka identik dengan
kaum terbelakang. Bahkan mereka identik dengan kaum yang tidak mengenal baca tulis. Tetapi mereka tidak bersyukur dengan diutusnya Nabi. Ini kadang nyeseknya di sini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang yang sakofah dan wawasan keimanan dan keilmuannya terbatas mengakibatkan seseorang itu tidak bersyukur. Ya, kita dengan kualitas sederhana dikaruniai pasangan hidup yang luar biasa, harusnya bersyukur. Gitu. Tetapi biasanya pasangan hidup kita itu lebih banyak dilihat kekurangannya. Kita dikaruniai anak, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu kita bandingkan dengan anak-anak orang lain. Oh, si Anu sudah mampu ini. Tetapi kita tidak melihat sisi positif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal positif. Lalu dalam hal negatif, ini kita sering menggunakan ini sesungguhnya, mengancamnya begitu. Kamu lebih hebat apa dari dia? Dia aja tersungkur, gitu. Ya, sering kayak begini pada mengalami masa pandemi ya. Ketika para atlet, orang yang bugar itu kena COVID-19 misalnya, kamu lebih hebat apa dari dia? Yang olahraga teratur, ini menjaga protokol kesehatan masih kena juga. Masa kamu merasa aman-aman aja? Nah, ini perbandingan seperti itu sering kita dengar. Aku farukum khairum min ulaikum. Satu, ini bahasa yang luar biasa, halus sekali, tetapi menohok. Ya. Amlakum bara'atum fiz zubur, apa kalian punya jaminan yang tertulis? Masya Allah. Fiz zubur. Ya. Az-zubur itu adalah catatan takdir. Ya, dalam kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi. Ada nggak namamu di situ bahwa nanti akan datang orang-orang kafir Quraisy yang melawan Nabi Muhammad tidak akan disiksa? Ada nggak tulisan kayak gitu? Jawabannya tentu tidak ada. Ya, tidak ada orang yang tidak tersentuh dengan azab Allah kalau dia menantang Allah. Hari ini, jika ada orang menantang Allah, kemudian kita lihat baik-baik saja, oh, belum tentu dan belum waktunya. Kita tidak tahu saja. Maka jangan coba-coba sekali-kali kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ditantang itu adalah Malik. Yang ditantang adalah Muqtadir, zat yang kekuasaannya limitless, ya. Am yakulun, atau karena mereka mengatakan nahnu jami'un muntasir. Kita ini gampang menggalang. Sombong dia dengan jaringan. Saya galang orang 10.000 dalam waktu 1 menit bisa. Nah, hari ini ya, kita kadang dengan orang itu sombong misalnya. Saya bisa menggalang orang dari berbagai negara dalam waktu kurang dari 10 menit, udah terkumpul itu 100 orang misalnya. Dengan media seperti sekarang ini ya, misalnya. Dia merasa sombong, dengan kekuatan bisa menyatukan, bisa menggalang, sehingga kemudian mereka mengatakan muntasir. Seperti pada kisah Fir'aun yang kita pelajari, ya, mereka itu dikumpulkan oleh Allah justru. Jadi sebelum mengejar Bani Israel, Fir'aun itu menarik semua pasukan-pasukannya, tidak terkecuali pasukan khusus dari berbagai ibu kota di provinsi-provinsi Mesir, ditarik itu. Ya mungkin seperti di Amerika kemarin lah, Garda Nasionalnya itu difokuskan untuk pelantikan presiden lah kira-kira. Maka ini Garda Nasionalnya Mesir, pasukan-pasukannya termasuk pasukan khususnya, semua dimobilisasi untuk menumpas Bani Israel. Dan mereka mengatakan, nahnu jami'un, kita ini dikumpulkan. Nah, mereka kecil. Lasyurdimatin qalilun, orang yang tidak punya apa-apa, udah kecil, lemah, sombong misalnya. Sekali tumpas. Tapi mereka lupa. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka lupa bahwa mereka akan dikalahkan dan lari tunggang langgang. Ini pada case perang Badar. Ya.
Pada perang Badar 1.000 orang bersenjata lengkap berhadapan dengan 300 orang yang tidak siap karena mereka bersenjata ya senjata untuk melindungi diri biasa. Kalau di Arab, di Yaman sekarang masih ya megang mungkin dengan senjata sederhana saja, bukan untuk niatnya perang ya. Tapi ternyata mereka lari tunggang langgang karena kalah ya. Balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Dan hari kiamat yang dijanjikan kepada mereka itu lebih dahsyat dan lebih pahit, nanti mereka mendapatkan azab dan siksa di sana. Ya. Ini kita lihat sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa tidak ada orang yang tidak tersentuh oleh azabnya. Ya. Mereka mengira lebih baik dari sisi apa? Ini gambarkan di ayat-ayat lain bahwa orang-orang sebelum mereka itu kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Ya, mereka lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, lebih banyak potensi kekuatan fisiknya, dan physically jasad mereka, badan mereka itu lebih tinggi dari kita. Tapi mereka dihancurkan Allah. Dengan sekali hentakan hancur mereka. Apa yang membuat kita sombong? Kita punya jaminan selamat enggak? Apa yang membuat kita sombong? Kita punya ada jaminan tidak tersentuh siksa Allah enggak? Enggak ada. Nah, ini ancaman-ancaman dan peringatan yang sangat halus ini semestinya membuat orang-orang Quraisy itu segera rujuk kembali dari sikap angkuh mereka, terutama pendustaan terhadap hari kiamat yang terjadi di dalam Fatrah Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu menggambarkan dengan sadisnya mereka dalam menuduh Nabi Muhammad, dalam menteror Nabi Muhammad, dalam mendustakan Nabi Muhammad. Tetapi mereka, sesumbar mereka akan terbungkam. Kisah yang sering dikenal dan dikenang dalam peristiwa Perang Badar adalah matinya Abu Jahal. Abu Jahal mati tidak di tangan Umar, tidak di tangan Hamzah, tidak di tangan Ali, tidak di tangan para jagoan, tidak di tangan pakar pedang, tidak di tangan orang-orang hebat, tetapi dimatikan Allah dengan penuh kehinaan. Karena yang membunuh mereka adalah seorang anak yang beranjak remaja, anak-anak kecil masih, yaitu Mu'adz dan Mu'awidh, serta Abdullah bin Jad'an, 3 serangkai anak-anak yang sedang uji nyali kalau bahasa kita. Jadi orang sombong, karirnya biasanya akan hancur dengan sangat terhina. Orang yang angkuh akan berakhir dengan kehinaan yang kalau kita ingat, contohnya udah banyak sekali. Ya, Al-Fakir tidak nyebutin merek lah. Di Indonesia, kisah-kisah orang sombong itu yang berakhir dengan tragis, mungkin terlewat, diberitakan hanya sebentar, tetapi bagi orang yang mengambil ibrah, pemberitaan yang sebentar itu cukup bagi orang yang mau tahu. Ya, tapi kalau orang yang tidak mau tahu, mau tiap hari diberitakan, dia juga tidak punya kepekaan, tidak ada sensor, tidak ada sinyal untuk menerima tanda kekuasaan Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini mulai. Ketika berbicara tentang as-sa'ah, mulai membicarakan tentang kehidupan di akhirat. Sebenarnya bergidik ya bicara ini ya, serem. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Masya Allah. Subhanallah. Ini kalau kita rasakan frasanya dan termasuk diksi pilihan katanya, serem sekali. Pertama, Allah menyebut mereka itu mujrimin. Mungkin
Tidak apa-apa saya ulang. Di beberapa kali Al-Fakir sampaikan, kata-kata mujrim itu dipilih oleh Allah, menandakan perbuatan kedurjanaan mereka itu sudah melampaui batas. Itu satu. Yang kedua, al-ijram, kriminalitas yang dilakukan itu kepada seseorang, kalau bahasa manusia, pada orang yang seharusnya tidak pantas menerima itu. Al-Fakir seringnya mencontohkan begini, menyakiti fisik dan kata-kata kepada orang lain itu perbuatan buruk. Tetapi ketika objeknya itu adalah orang tua kita, maka itu keburukannya berlipat. Itulah mujrim. Memukul orang, ya, mengata-ngatain orang, itu perbuatan buruk. Tapi kalau objek perkataan buruk kita atau pukulan tangan kita itu adalah orang tua kita, itulah mujrim. Zat yang kita bermaksiat kepadanya itu adalah zat yang memberi nikmat kepada kita. Pada saat kita bangun di pagi hari, ya, kita bisa ngeteh, ya, Nyai saya ada di sini. Ada sarapan, Masya Allah. Badan kita sehat, kita tidak minta bisa jalan tapi masih tetap bisa jalan, masih bisa melihat. Lalu kemudian kita balas dengan maksiat. Itu sebenarnya itu aja udah cukup disebut dengan mujrim, tidak tahu diri. Apalagi sampai kemudian menantang. Maka orang-orang durjana itu, para pendosa itu, bidhalalin, mereka tersesat. Tidak paham mereka. Mereka katanya pintar, tapi pada fakta. Makanya Abu Jahal itu berubah. Julukannya bukan Abul Hakam lagi. Orang-orang menyebutnya Abu Jahal. Mana dulu Abul Hakam yang kata-katanya di-quote, yang sering menjadi inspirasi kebaikan. Semenjak Nabi Muhammad diutus, dia menjadi kasar. Ya, dia menjadi tidak lagi bijaksana. Makanya kemudian berubah julukannya dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Dia tersinggung, mengira julukan itu diberikan oleh Nabi, tetapi pada faktanya orang-orang lah yang memberikan julukan itu kepadanya. Nabi Muhammad tidak pernah menyebut Abu Jahal. Ya. Maka orang seperti ini tersesat. Orang-orang itu akan tersiksa. Ya. Buktinya adalah orang-orang hebat itu, yang hebat dalam memusuhi Nabi, dari keturunan mereka adalah tokoh-tokoh besar. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, seorang alim. Ya. Al-Mughirah, Al-Walid ibn Al-Mughirah, orang yang sangat-sangat pakar bahasa, yang memusuhi Nabi, ya, yang paling terdepan dalam menjuluki Nabi dengan julukan buruk, ya, dia kena tulahnya karena anaknya menjadi pejuang yang sangat luar biasa, Khalid bin Walid. Ya. Jadi banyak tokoh-tokoh besar para sahabat adalah anak dari orang tua mereka yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itu adalah orang-orang tersesat. Wasu'ur, dan mereka berada dalam kepanasan api neraka. Dijelaskan di ayat berikutnya, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Masya Allah, ini perumpamaan dahsyat. Ibu-ibu, tapi tidak untuk dicoba, untuk dirasakan saja. Saya kalau dulu paling suka kalau membantu ibu mengambil nasi yang dikukus, ya, setelah bukan nasi tim, ya, lalu kemudian dipindahkan di air yang mendidih, itu namanya kan nasi kukus. Paling enak itu kalau menaruh wajah kena sentuh itu anget rasanya. Tapi kalau kelamaan pasti panas. Nah, ini kita ngebayangin yushabuna finnari ala wujuhihim. Muka kita itu tidak hanya sekedar kena asap tadi itu, kena uap air panas. Itu kalau kebanyakan bisa melepuh. Ini yushabuna finnari ala wujuhihim. Kita membasuh muka kita dengan air yang kepanasan dikit aja sakit. Ini bukan air panas lagi. Yushabuna finnar ala wujuhihim. Yang dijadikan untuk menyiram wajah-wajah mereka itu bukan air panas lagi, tapi api yang dikatakan tadi wasu'ur.
dan itu panasnya luar biasa. Wajah itu adalah bagian terkuat dari seluruh tubuh kita. Nah, mungkin nanti mohon dikoreksi. Pada saat musim dingin, semua bagian tubuh kita mungkin terbungkus. Tetapi wajah kita sebagian masih belum dibungkus karena punya kekuatan yang melebihi dari kulit-kulit lainnya. Wajah kita kalau panas kena matahari, kalau dingin terkena dingin, tetapi Allah ciptakan defaultnya kuat. Tetapi nanti kalau sudah yushabuna finnar, maka itu tidak berlaku. Termasuk wajah adalah bagian yang akan merasakan pedihnya siksa neraka. Zuku, rasakan. Zuku massa sakar. Masya Allah. Zuku massa sakar. Sentuhan neraka sakar. Sentuhannya itu digambarkan di dalam surat Al-Muddatsir itu la tubqi wa la tadar. Dia tidak menyisakan, ya, tidak ada menyisakan, membiarkan ada bagian yang masih tersisa. Ibaratnya, Masya Allah. Ibaratnya nih ya, kalau ada daging, ya daging ayam atau daging sapi atau kambing dimasukkan, itu terangkat udah tinggal tulangnya aja. La tubqi wa la tadar. Itu kan kalau kita melihat, atau mungkin bahasa kita sekarang ada istilah ayam tulang lunak ya. Udah dipresto begitu, Masya Allah. Itu makanan enak bagi kita. Tapi kalau itu manusia gimana? Dzuku massa sakar. Dan bahasanya itu massa. Sentuhannya api neraka. Tidakkah mereka membayangkan di surat Al-Fajr ketika dikatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu sampal neraka jahanam dilihatkan, dibuat simulasinya. Begitu orang masuk neraka jahanam, ya menginjakkan kakinya, langsung itu ubun-ubunnya mendidih. Masya Allah. Itu paling ringan itu, belum diapa-apakan, belum disiksa. Dzuku massa sakar, neraka sakar juga demikian, ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah ciptakan segala sesuatu dengan takaran takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajal kita. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Perintah kami hanya satu kata, seperti kedipan mata. Ya, kalamhim bil basar. Sekejap mata saja. Kita berkedip, berubah. Ini menandakan apa? Menandakan kekuasaan Allah yang limitless. Yang kedua, cepatnya pelaksanaan Allah ini sering tidak diterima oleh hambanya. Ya, coba saja kalau tidak percaya, saraf mata kita diurai. Betapa ribetnya. Dan betapa mata kita ini tidak ada yang menandingi. Kamera super canggih kayak apapun hari ini yang diciptakan manusia, tetap kalah dengan mata manusia. Ya, itu membuktikan bahwa Allah menciptakan itu sangat cepat sekali. Apa coba kita bandingkan lagi, ya, itu baru dari mata saja, belum kompleksitas yang ada di dalam otak kita. Ya. Nah, itu kemewahan yang Allah berikan itu bisa hilang seketika dengan klik. Na'udzubillah min dzalik, stroke, berakibat kebutaan, berakibat gangguan saraf. Ya, kalau Allah menginginkan, klik sebentar saja. Itu kaum Tsamud yang bisa memahat gunung-gunung batu, mereka merasa aman karena kokoh, Allah hancurkan dengan sekali teriakan habis mereka. Orang-orang zalim itu, Qarun, Fir'aun, Haman, itu adalah prototipe yang dilihatkan kepada kita. Qarun dengan pengaruh kekuasaannya, Haman dengan keilmuannya, ya, seorang teknokrat, ya, yang punya kecerdasan luar biasa. Qarun dengan kemampuan menggandakan uang secara betulan, ya, bukan menggandakan secara mistis saja,
menipu kita. Tapi memang betulan dia punya emas sangat luar biasa, digambarkan gudangnya itu saja kunci, bukan gudangnya, kunci gudangnya aja nggak bisa dibawa oleh orang. Ya, luar biasa. Tetapi hancurnya menyakitkan. Qarun hancur seketika. Ibarat orang meniti karir itu tidak sebentar, tapi dia bisa dihancurkan oleh Allah kalau dia sombong dengan seketika, seperti sekejap mata. Nah, walaqad ahlakna asya'akum fahal mim mudzakir. Kata mudzakir disebut lagi, ya. Kami telah hancurkan orang-orang seperti itu, seperti kamu. Kamu kok nggak ngambil pelajaran dari mereka? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semua yang mereka lakukan itu termaktub. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Semua tercatat. Ada barcode-nya. Kitabum marqum. Jangan mengharap tertukar dengan catatan orang lain. Tidak mungkin. Ya. Kalau catatan Amar itu baik, disebut akan disimpan illiyin, di dalam illiyin. Inna kitabal fujjar. Sungguhnya catatan orang-orang yang fajir. La fi sijjin. Sementara inna kitabal abrari la fi illiyin. Ya. Nah, kenapa orang-orang itu tidak mengambil pelajaran? Kalau akhir dari para pendusta, orang-orang sombong itu sama, dan Allah selalu menyebut begitu, kesalahan mereka juga terekam rapi, karena nanti di hari akhirat orang itu tidak akan mampu membuat pembelaan pada dirinya. Ya, tidak akan ada kesempatan untuk beralasan. Di dalam surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini tidak ada reasoning itu, oh maaf saya mencuri, maaf saya berzina, maaf saya membunuh karena ini bla 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 bla. Mohon dimaklumi, tidak ada. Di dunia permakluman itu mungkin dilakukan dengan banyak pertimbangan, ya. Karena mungkin sama-sama melakukan kemungkaran, akhirnya maklumin aja lah, saya juga melakukan, jangan munafik misalnya. Perselingkuhan ketika dianggap biasa menjadi bukan mungkar. Korupsi ketika dianggap biasa jadi bukan mungkar, ya. Membuka aurat dianggap biasa jadi bukan mungkar. Maka nanti di akhirat itu nggak bisa kita katakan kemudian bahwa oh itu terpaksa, oh itu karena ini, nggak bisa. Semua tertulis, motif kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan semua tertulis. Jadi tidak ditanya satu-satu karena memang tidak mungkin. Ya. Dialog yang dikemukakan oleh Al-Quran itu kebanyakan yang ditanya itu tentang nikmat, bukan tentang dosa, kejahatan yang dilakukan manusia. Fayauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Hari itu tidak ditanya kesalahan manusia, kesalahan jin, karena sudah ada semuanya catatan nama mereka. Nah, yang terakhir, supaya nanti kita bisa dialog, baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, cukup dengan 2 ayat saja Allah menggambarkan ending dari surat Al-Qamar, karena identiknya dengan kelembutan, maka cerita yang panjang tadi tentang orang-orang yang mengerikan, sementara Allah tutup ending yang bagus dengan orang-orang yang mau bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa itu diberikan taman dan sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, di tempat yang disukai, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha berkuasa tanpa batas. Nah, ini menarik. Gambaran tentang taman-taman ini sering sekali digambarkan di dalam Al-Qur'an. Bahasa di sini cuma jannat, di ayat lain jannatin tajri min tahtihal anhar digabung. Di sini jannatin wa nahar. Taman itu disebut jannat. Kenapa tidak disebut raudhah? Kenapa tidak disebut dengan bustan? Dalam bahasa Arab itu artinya taman juga. Karena taman yang luas itu menyebabkan orang yang ada di dalamnya tidak terlihat. Jadi bedanya jannah dengan raudhah dan bustan. Karena sesuatu yang
dari huruf jim dan nun itu tidak bisa dilihat. Ya, makanya jin nggak bisa dilihat. Janin itu nggak bisa dilihat. Ya, mungkin pakai USG ya. Junun, orang gila. Ya, bukan akalnya nggak kelihatan. Fungsinya tidak terlihat akalnya. Maka jannat membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak terlihat. Berarti lebat, indah, bagus, punya buah-buahan yang banyak, enak, Masya Allah. Taman-taman. Dan bukan hanya satu, minimal 2. Dalam surat Ar-Rahman disebut, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Masya Allah. Jannatan itu tafsirannya banyak sekali. Ada yang mengatakan surga, taman-taman itu private untuk dia dan keluarganya. Ada yang mengatakan itu satu lagi adalah untuk menerima tamu. Ada yang mengatakan itu taman-taman untuk perjumpaan dengan manusia. Dan satu lagi adalah perjumpaan dengan jin, karena jin juga akan diberi surga sebagaimana diancam dengan neraka. Jadi taman-taman itu artinya sangat banyak sekali. Nah, yang kedua, wanahar, sungai. Macam-macam sungai disebut di dalam surat Muhammad ya. Ada anhar min laban, ada anhar min khamrin ladzatin, ya. Ada anhar mimma'in ghairi asin, dari air yang Masya Allah, yang tidak tercemar sama sekali. Ya. Segar semuanya. Tidak akan pernah ada haus dan dahaga di surga nanti. Tidak ada haus, tidak ada dahaga, tapi juga tidak ada, mohon maaf, buang air seni, karena kebanyakan minum tidak ada, kan tidak ada toilet di surga, ya, tidak ada merasa capek, karena gambaran penduduk surga itu fi syughulin fakihun. Kan kita kalau di dunia, kamu lagi ngapa? Saya lagi sibuk ngabisin duit. Nah itu kan sombong. Tapi kalau di akhirat, penduduk surga itu sibuk menikmati, karena kenikmatannya penduduk surga itu limitless, tidak dibatasi. Banyak sekali. Sibuk mereka. Mereka tinggal di istana-istana megah yang disebut di sini, Masya Allah. Masya Allah ya. Maq'adi sidqin. Masya Allah. Tempat yang nyaman, tinggi, mulia, sehingga mereka tidak bosan. Kita, semegah-megah rumah, mungkin akan sangat luar biasa itu pada awal-awal kita tempati. Setelah itu biasa. Tapi di surga tidak. Apalagi disebut inda malikin muqtadir, posisinya kita adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, tentu nyaman. Ya samalah kita enggak usah gitu, kita bertetangga dengan pejabat, rumah kita jadi aman karena kan ikut dijaga. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai closing statement di takeaway lesson kita, Fir'aun yang dibinasakan itu sudah melampaui tahapan peringatan. Jadi kita jangan melihat endingnya saja. Yang kedua, semua kezaliman itu endingnya sama. Kehancuran, kehinaan. Mereka akan mendapat kehinaan di dunia sebelum mendapat kehinaan di akhirat. Dan mereka tidak akan pernah punya alasan untuk membela diri sebagai reasoning kenapa melakukan itu. Sebaliknya, orang bertakwa akan mendapat kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Qamar ini dengan berakhirnya penuturan pada hari ini, maka berakhir serial kajian surat Al-Qamar. Nah, saya ingin memberikan bingkai besar. Kenapa di dalam surat Al-Qamar itu Allah menyebutkan kaum-kaum terdahulu itu dengan simple? Ya, azabnya tidak definitif karena tadi temanya itu Al-Qamar, halus, ya, feminim. Sentuhan-sentuhannya itu bersifat perasaan, memancing kecerdasan emosional. Kita disentuh dengan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Maka sayangnya memang Al-Fakir sengaja tidak mengulas itu, karena kalau kita ulas, mungkin kata per kata kita tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pertemuan saja. Seperti hari ini kalau kita belajar secara kebahasaan kalam hil basar,
dengan kalamhim bil basar itu berbeda. Karena di sini iktaroba, kalau kita depan itu mendekat datangnya hari kiamat, maka kalamhim bil basar. Nanti di ayat lain itu ada juga kalamhil basar dengan sekelebatan, dengan sekejap mata. Itu satu contoh dari aspek kebahasaan. Yang kedua adanya pengulangan, ya. Banyak sekali pengulangan, termasuk yang kemarin kita sering sebut, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu simpel dan sederhana, sehingga memudahkan kita di dalam mengambil pelajaran yang Allah kirim, message-nya melalui kisah-kisah itu, walaupun hanya sekedar dengan 1 atau 2 ayat aja di dalam surat Al-Qamar ini. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai mukaddimah diskusi kita. Saya kembalikan kepada Bu Ani, kita bisa membaca respon dari para peserta kajian atau memberikan insert dan tambahannya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ya, sister sekalian, dari sifat sombong dan angkuh ya, sehingga hati kita bisa senantiasa jernih untuk yaitu tadi ya, kembali bisa menerima apakah itu peringatan dari Allah, apakah kita mengakui ya nikmat-nikmat apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya kita lanjutkan ya Pak Ustadz dengan pertanyaan-pertanyaan. Sekaligus juga mengingatkan kepada sister peserta kajian tafsir bahwa karena ini adalah kelas kita yang ketiga dan akhir dari pembahasan surat Al-Qamar, di akhir nanti kita akan mempunyai ini ya, kuis untuk surat ini. Jadi akan disampaikan melalui WhatsApp grup kita. Kita mulai saja ya dengan tanya jawab. Ini sudah masuk di saya dari Zoom chat-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz, ada yang bilang kalau kita berdoa, mintanya semoga dijauhi dari api neraka. Jangan minta masuk surga karena kita orang yang beriman pasti masuk surga pada akhirnya. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya. Baik Ibu. Dua-dua doa itu masyru' ya. Kita minta diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka, itu ada dalilnya. Termasuk kita minta dimasukkan surga, itu juga ada dalilnya. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan kita, kalau minta surga itu, mintalah surga yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Bahkan dalam hadis, kita tidak sekedar minta Firdaus, tapi Al-Faradis. Itu pluralnya Firdaus, makanya bahasa Inggris surga itu paradise, karena diambil bentuk terbaik yang plural. Al-Faradis itu adalah Firdaus. Artinya, kalau kita meminta kepada Allah itu diambil yang paling tinggi, yaitu Firdaus tadi itu. Bukan sekedar diselamatkan dari api neraka. Tapi boleh, memang. Dan kita minta diselamatkannya dari api neraka. Waqina adzabannar. Waqina adzabannar itu merupakan doa terakhir biasanya. Justru kita dimulai dari doa yang paling baik. Ya, contoh sederhana aja dalam doa yang sering kita baca yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baru waqina adzabannar. Kita minta diberikan kenikmatan di dunia yang baik, makanya disebutnya hasanah, dan meminta kenikmatan akhirat itu dengan kebaikan, makanya disebut hasanah, lalu ditutup dengan waqina adzabannar. Jadi sesungguhnya meminta surga itu masyru', ya, ada dalilnya. Meminta perlindungan dari api neraka juga masyru'. Nah, apakah dijamin setiap orang beriman masuk surga? Iya, jaminan Allah. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian cukuplah kalau gitu kita beriman, kita tidak termotivasi untuk
melebihi dari itu. Karena naudzubillah min dzalik, kalau cuma modal kita itu tidak ada jaminan untuk selamat dari api neraka, itu juga berat. Jangan sampai ya nanti ujung-ujungnya masuk surga kok, nggak apa-apalah, yang penting beriman aja. Itu sangat-sangat minimalis dan mengkhawatirkan. Akhirnya khawatirnya iman kita yang tidak modalnya nggak banyak itu khawatir someday akan terkena badai yang mengakibatkan kita justru akan kufur dan menenggelamkan kita dalam kesengsaraan yang abadi. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira itu, Bu. Wallahu a'lam. Jazakillah khairan Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan berikutnya masih berhubungan dengan surga ini Pak. Jadi bagaimana kira-kira menjelaskan kenikmatan di surga itu kepada anak-anak ya, supaya mereka termotivasi untuk ini ya, berusaha melakukan kebaikan gitu ya, melakukan ibadah. Itu Pak. Silakan. Kenikmatan di surga itu boleh digambarkan dengan penggambaran yang sesuai dengan umurnya. Anak-anak kita misalnya suka coklat misalnya. Di surga itu coklat ada nggak? Kalau ditanya, ada nggak, Mi? Mama, di surga itu ada coklat nggak? Ya kita jawab pasti ada. Semua kenikmatan yang dirasakan fisik dan dirasakan oleh non fisik itu ada. Maka kenapa di akhirat itu ada wildanun mukhalladun, ada anak-anak kecil yang tidak besar-besar. Itu juga perlu diceritakan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin kan variasi ya. Ada yang sudah besar, udah beranjak dewasa, ada yang masih kanak-kanak, dan ada yang masih bayi. Seringkali adiknya yang bayi ini, seperti yang Al-Fakir alami, itu lucu tingkahnya. Ya, tingkah lucu itu adalah hiburan. Itu adalah kenikmatan non fisik yang diberikan. Maka pendekatan seperti itu perlu kita lakukan. Nah, anak-anak termotivasi itu, kamu suka apa? Oh, saya itu nanti di surga ada kenikmatan digital nggak? Ada bisa main gadget nggak? Ada, silahkan dijawab bahwa semua jenis kenikmatan itu memungkinkan untuk didatangkan. Orang disebut kutufu hadaniyah, buahnya sangat dekat. Itu buah bukan sekedar buah-buahan seperti yang kita pahami. Apa saja, al-kutuf itu sesuatu yang bisa dipetik. Ya, kalau kita ke pasar elektronik, maka al-kutufnya itu ya benda-benda elektronik. Dekat sekali, kita mau apa langsung jegrek ada. Ya. Makanya tadi disebut wama amruna illa kalamhim bil basar. Kamu minta apa aja dikasih, ya. Kita suka kuda, ada nggak? Bisa. Kita bisa bermain kuda, berkuda, ya. Oh, saya hobinya diving, ya. Ada fasilitasnya, ada. Saya hobinya trekking misalnya, naik gunung, panjat tebing misalnya, bisa. Saya hobinya rafting misalnya. Wah, arung jeram. Ada nggak? Ada. Saya hobinya apa? Semua fasilitas-fasilitas itu tersedia. Kenikmatan surga itu limitless. Tidak dibatasi. Tidak ada batasnya. Dan kenikmatan itu ibu-ibu bisa jelaskan kepada anak-anak sesuai dengan umurnya. Logika mereka itu bisa dilakukan dengan pendekatan apa saja. Nah, silakan ibu-ibu menjelaskan itu sesuai dengan karakteristik umur anak-anak itu. Saya kira itu, Bu. Silakan. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya dari Zoom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon arahannya bagaimana cara menghindari rasa sombong. Misalnya merasa lebih baik dari orang lain atau merasa lebih dari yang lain. Karena sepertinya sedari atau karena sepertinya disadari atau tidak, hal itu suka muncul. Karena saya pernah mendengar bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada rasa sombong di hatinya walaupun seberat biji sawi. Gitu Pak. Silakan. Ya, memang benar ya.
La yadkhulul jannah, orang yang tidak akan masuk surga, mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji sawi, sekecil apa. Biji sawi itu kan bisa digambarkan ya. Karena arti dari dzarrah itu macam-macam ya. Yang paling kecil dari rasa sombong itu adalah merasa lebih baik dari orang lain. Ini ungkapan tidak akan masuk surga itu maksudnya nanti ada implikasinya. Bukan berarti misalnya saya merasa lebih ganteng, saya merasa lebih pintar, saya merasa lebih kaya, saya merasa lebih hebat, itu akan mengakibatkan masuk surga. Tidak, itu nanti akan ada action yang akan dari perasaan itu dia jadi zalim, dia jadi kafir, jadi ingkar. Itulah yang nanti kemudian akan mengakibatkan dia masuk neraka dan mungkin bisa jadi kekal. Seperti yang dilakukan oleh iblis. Kan sombong. Dosa pertama yang membuat terlaknatnya iblis itu bukan karena apa-apa, tetapi karena dia membangkang. Tapi membangkang itu bukan berarti tidak ada sebabnya. Sebabnya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lah kok bisa engkau suruh sujud kepadanya? Itu. Kesombongan itulah yang kemudian mengakibatkan iblis ingkar. Dan ingkar sering kita bahas. Dia kan cuma melakukan itu aja. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia memutuskan kita harus berangkat memerangi semua orang yang tidak mau bayar zakat. Masalahnya apa? Bukan tidak mau bayar zakatnya. Ini bibit-bibit pemberontakan dan murtad. Karena menyepelekan syariat Allah. Jadi ini al-kibr, kesombongan itu adalah sumber dari segala masalah. Orang ada yang mengatakan nanti di kesempatan lain adalah kejujuran itu pangkal kebaikan. Sedangkan dusta adalah pangkal keburukan. Nah, sekarang sombong itu adalah menjerumuskan pada sifat-sifat buruk lainnya. Kalau sombong itu ada di hati orang yang berkuasa, apa akibatnya? Wow. Akan terlihat bagaimana efek dahsyat daya rusaknya. Kalau sombong itu di hati orang yang miskin, wow, dia akan sengsara berkali-kali. Orang kaya sombong wajar, orang miskin yang sombong ya akan diledek sama orang. Ya. Orang pinter sombong wajar, sekalipun wajar itu dalam tanda kutip ya. Ada yang dibanggakan. Tapi kalau orang bodoh sombong tidak tahu diri. Makanya sombong itu adalah ya itu bahasa Indonesia ya. Jadi sombong itu bisa berarti arogan. Sombong itu bisa disebut dengan batarul haq wa ghamtun nas. Nah, terjemahannya banyak ya di dalam hadis. Merendahkan orang, tidak mau menerima kebenaran, kemudian menganggap orang lain itu buruk, termasuk juga suudzon. Itu bagian dari ciri-ciri orang sombong. Kemudian tidak mau menerima nasihat, tidak siap menerima peringatan, itu ciri-ciri orang sombong. Jadi kita jangan melihat satu case ya, bahwa yang dinamakan kesombongan itu hanya Fir'aun, hanya Haman, hanya Qarun. Jadi saya kayaknya nggak ada potensi sombong orang. Ya wajah pas-pasan, kekayaan nggak ada, ilmu juga pas-pasan, kayaknya nggak ada potensi sombong. Belum tentu. Orang kalau sudah hasad, kesombongannya melebihi. Jadi misalnya gini, dia itu apa sih kelebihannya? Kayak gitu aja kok bisa ya dapat income lebih dari saya. Padahal saya lebih pintar. Nah itu sombong. Sombong banget dia. Baru sedekah sekian aja diumumkan. Saya aja yang sedekahnya 2 kali lipat aja nggak diumumkan. Itu
Tuh saya kasihkan hamba Allah tuh. Jadi kesombongan itu bentuknya banyak. Dan cara kita untuk mengantisipasi supaya tidak terjerumus pada kesalahan berikutnya, maka lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kita dalam segi kenikmatan dunia, sehingga kita bisa bersyukur. Potensi untuk sombongnya terreduksi. Dan yang kedua, lihatlah orang-orang yang potensi ketaatan dan kebaikannya di atas kita. Kita akan termotivasi untuk mengejar. Jadi itu saja, saya kira kesombongan itu bukan dilihat dari satu jenis. Jenisnya akan banyak sekali. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Iya ya Pak. Berarti ya itu ya, sombong itu sumbernya, tapi akhirnya akan banyak membawa ke penyakit-penyakit yang lain ya Pak Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya ini tentang tadi yang tafsir pada ayat ke-43. Disebutkan orang-orang kafir dari kalian wahai penghuni Makkah. Apakah lebih baik dari orang-orang kafir yang sebelum kaum sebelumnya? Apakah semua sama saja orang-orang yang sesat dan menyesatkan? Jadi apa maksudnya tadi? Ya. Jadi akufarukum khairum min ulaikum. Itu halus bahasanya. Apakah kalian itu merasa lebih baik dari mereka? Jadi itu kan sindiran halus ya. Siapa sih yang lebih baik dari para pembangun kota Iram, para pemahat gunung-gunung batu, ya, pembuat istana-istana batu, peradaban yang luar biasa di Egyptologi kita belajar ada Mesir kuno, ada Mesir modern, ada zaman pertengahan, ya, ada Old Kingdom, ada Middle Kingdom, dan ada Modern Kingdom. Itu semuanya dengan zaman-zaman batu yang sangat luar biasa. Tapi mereka binasa. Ketika dikatakan akufarukum khairum min ulaikum, itu sebenarnya ancaman. Ya, kalian lebih baik apa dari mereka? Gitu kira-kira. Dan yang kedua, memang semua al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu sama bentuknya. Bukan bentuknya, rumpunnya sama. Bisa jadi perbuatan mereka karakteristiknya beda-beda, tetapi sifat mereka berdekatan. Makanya kalau mereka tidak segera bertaubat, ya akan menemui kebinasaan dan kehancuran sebagaimana orang-orang itu. Apakah kalian lebih baik dari itu? Nah, itu makanya maknanya akufarukum khairum min ulaikum. Itu akufarukum khairum min ulaikum itu sindiran. Kalian mah nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Nggak ada apa-apanya. Tapi mereka hancur. Kira-kira begitu. Wallah. Jazakallah Pak Ustaz. Saya ingin menyapa Mbak Sarianti yang sudah raise hand. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan, Mbak? Iya, Mbak. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, kalau bisa. Pertama mengenai zakat. Apakah zakat itu sebaiknya dikeluarkan dari gaji kotor atau gaji bersih? Dan yang kedua, jika dari gaji bersih, apakah kita harus keluarkan dulu untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari? Dan pertanyaan yang kedua mengenai fidyah, apakah sebaiknya fidyah dibayarkan saat kita tidak berpuasa atau kita bisa tunggu sampai akhir Ramadan? Dan apabila kita sudah membayar fidyah, apakah kita tetap diharuskan untuk membayar lewat puasa sebelum Ramadan berikutnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya ini ya, pertanyaan yang terkait dengan tema lain, tapi nggak apa, kita coba jawab ya.
Terkait dengan bahasan zakat lebih detail nanti bisa dikaji dengan tema tersendiri ya. Karena ini ada tema zakat mal. Lebih spesifik akan zakat profesi. Zakat profesi sendiri ada dua pendapat. Kalau zakat profesi itu dianggap sebagai zakatul mal, maka nanti yang akan dizakati dari potensi kekayaan kita ketika sudah sampai 1 tahun. Ya, dihitung apakah sudah melebihi nisab atau tidak, seharga ada nisabnya ya, batasannya 85 gram emas ya. Kalau kita sudah punya kekayaan lebih dari itu, maka nanti 2,5%-nya dizakatkan. Nah, itu potensinya. Nah, karena itu kemudian take home ya, itu seringnya dihitung dari kalau banyak yang beredar itu bukan dari gaji kotor yang betul-betul kotor ya. Artinya begini, ada potongan wajib yang otomatis. Misalnya katakanlah saya sebutlah angka. Katakanlah misalnya ada gaji di angka 10. Tapi kemudian kita terima di rekening kita hanya misalnya 9 sekian karena ada potongan wajib. Ya. Nah, dari itulah yang dihitung 2,5%-nya untuk dizakatkan. Ya, bukan dari langsung dikurangi kebutuhan pokok kita, habis nanti. Kurangi bayar listriknya, asuransinya, makan sebulan, ini sebulan, malah nggak sampai nisab. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam kebutuhan reguler kita itu tersisa, gampangnya kita nih sebenarnya berpotensi untuk bayar zakat. Hitungannya gampang aja. Kita punya take home, tapi dalam sebulan itu lebih, maka secara otomatis kita ada save. Ya, kalau ada save itu berarti kelebihan. Nah, kelebihan itu kita harus sharing. Gampangnya begitu. Maka kita lihat gaji pokok, gaji kita berapa. Dan tidak harus dihitung dari salari. Dalam pengeluaran bulanan kita namanya kita memiliki take home, ada kalanya dari salari yang reguler, ada kalanya yang non reguler. Dan salari yang non reguler itu bisa kita dapatkan dari sumber-sumber yang tidak reguler itu. Maka dari situ hitunglah 2,5% keluarkan. Itu kalau mau lebih aman ya. Karena itu lebih bagus daripada kita kurang. Misalnya kita harusnya punya kewajiban di angka 10, kita keluarin, ternyata setelah dihitung-hitung ternyata yang wajib dikeluarkan dari angka 8 itu lebih bagus dibanding kita kurang. Itu yang pertama. Yang kedua tentang fidyah. Fidyah itu tidak harus dibayar di bulan Ramadan. Tetapi kalau itu terkait dengan fidyah Ramadan tahun lalu, maka itu harus dibayarkan sebelum datangnya Ramadan yang akan datang, termasuk hutang puasa. Misalkan ibu-ibu yang punya hutang puasa karena period ataupun karena nifas ya, itu harus dibayarnya sebelum datangnya bulan Ramadan. Misalnya mungkin kalau karena period tidak banyak ya, mungkin seminggu atau bisa jadi 2 pekan ya. Dicicil dalam setahun itu mungkin selesai. Tapi yang mungkin yang berat itu karena misalnya yang karena nifas. Karena nifas biasanya lama. Nah, kok misalnya sampai datangnya bulan Ramadan belum selesai, maka sisa yang belum dibayar puasanya itu wajib dibayarkan fidyah. Nah, ada 2 pendapat. Ternyata tidak cukup dengan membayar fidyah, dia terhitung akumulasi pembayaran di puasa di bulan berikutnya, di tahun berikutnya. Jadi, mohon maaf ibu-ibu kalau secara teknis akan panjang, baik terkait dengan pembayaran fidyah atau zakat, saya kira itu secara global seperti itu saja. Nanti kalau ada kesempatan lebih teknis bisa dibahas tersendiri. Nanti saya kira Insa atau Insa Sister bisa membahas tentang fiqhun nisa, persiapan sebelum bulan Ramadan. Nah, itu saya kira nanti akan lebih nyaman karena satu case dengan case lain bisa jadi akan ada beda sudut pandang. Wallahu a'lam. Jazakallah Pak Ustaz. Ya, sekaligus mengingatkan ya, kita juga dari Insa Sister punya kelas fikih. Jadi kalau tertarik bisa mengikuti kelasnya atau ada rekaman-rekaman tentang
kita juga punya rekaman tentang materi-materi yang ingin diketahui. Jadi silakan dicek di Facebook atau YouTube IMSA Sister. Selanjutnya kita kembali ya Pak Ustadz ke pertanyaan berhubungan dengan surat Al-Qamar kita tadi. Pertanyaan berikutnya ini adalah apakah jika di dunia sudah mendapatkan azab ya dari Allah, ya, maka tidak mendapat azab lagi di akhirat? Ya, apakah bagaimana dengan azab menetap yang disebutkan pada ayat 48 tadi? Apakah itu pengecualian saja ataukah ada azab menetap lainnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Ya. Seringkali Al-Qur'an menyebut lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Artinya orang yang dapat azab di dunia, dia tidak ada jaminan akan selamat dari azab akhirat, bahkan akan mendapat azab 2 kali. Ya tergantung kesalahan dan keputusan dari Allah. Beda dengan hukuman. Kalau azab di dunia dapat, di akhirat dapat. Ya, tergantung ya, itu kesalahannya dan struktur ayatnya banyak sekali mengisahkan itu. Tapi beda dengan hukuman. Misalnya orang mencuri, dia khilaf, tapi tetap harus dihukum, kemudian dipotong tangannya. Kalau dia bertaubat, bisa jadi tidak disiksa. Atau bahkan dia mencuri, tapi tidak ketahuan, lalu bertaubat, sehingga dia tangannya tidak jadi dipotong, karena sudah sampai nisab, misalnya mencuri sekian triliun, kemudian dia bertaubat, dan kemudian dia melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, ya bisa jadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk orang yang berzina, membunuh dan sebagainya. Itu cerita banyak di dalam hadis-hadis bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapat kesempatan Allah untuk memperbaiki diri. Jadi intinya kalau diazab di dunia, apakah akan tidak diazab lagi? Oh belum tentu. Malah bisa jadi azab dunia itu adalah bagian dari mukadimah sebelum dia mendapatkan azab akhirat. Wallahu a'lam. Saya jadi ingin bertanya nih Pak. Kemudian yang kisah sahabat Rasul yang berzina kemudian berterus terang kepada Rasulullah itu dan kan pada awalnya Rasulullah pura-pura tidak mendengar gitu ya Pak Ustadz. Tapi kan kemudian akhirnya sahabat ini dihukum gitu ya. Itu apakah gimana? Apakah selanjutnya kira-kira di akhiratnya bagaimana gitu? Apakah mungkin sahabat itu yakin di akhirat diberi keringanan atau gimana itu Pak Ustadz? Silakan. Nah, itu tadi yang saya sebut siksa dengan hukuman hudud itu beda. Kalau siksa itu kan Allah yang menghukum. Kalau hukuman yang sudah ditentukan itu kan hukuman Allah diterapkan, manusia yang melakukan. Tapi itu tidak harus begitu. Makanya Rasulullah SAW mengabaikan awalnya. Kenapa? Harapannya dia nggak menyampaikan itu. Kalau dia bertaubat, jadi urusannya private antara dia dengan Allah. Taubat itu bisa diterima, bisa tidak. Tapi kemungkinan diterimanya besar. Gitu. Artinya kalau ada orang berzina ya nggak perlu ngaku, gitu. Udah tinggalkan aja zinanya gitu loh. Jadi kalau ada orang mencuri, ya udah balikin, perbaiki. Oh tapi udah habis ya udah kalau gitu taubat, jangan curi lagi, gitu. Ada orang selingkuh ya udah selesaikan, jangan lakukan lagi. Mulai dari baru, start from zero. Ya, jadi itu lebih bagus. Nah tapi sahabat ini mungkin dia terhantui dengan kesalahan. Maka dia ya Rasulullah tahhir nih, sucikan aku. Oh, mabuk nih orang Mbak, mungkin gitu bahasanya. Nah, saya serius, saya melakukan kesalahan. Tahhir nih, sucikan aku. Kemudian dia hamil, oh nggak bisa. Tunggu sampai melahirkan. Begitu melahirkan dia datang lagi, tahhir nih ya Rasulullah. Susui dulu 2 tahun, datang lagi. Setelah berhasil dilakukan hukuman itu, ada sahabat yang berkata-kata kasar, Rasulullah marah. Tahukah kalian, seandainya taubatnya perempuan ini itu dibagi-bagi seluruh penduduk kota Madinah, maka akan cukup. Nah ini menandakan apa? Menandakan taubatnya diterima oleh Allah dan dia tidak mendapatkan siksa nanti di akhirat. Ya sama dengan kisah 100 pembunuh 100 orang itu yang diampuni Allah, padahal dia
belum melakukan kebaikan sedikit pun gitu. Atau keburukannya terlihat lebih banyak. Itu wallahu a'lam. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Peringatan-peringatan yang disebutkan tadi bagi mereka yang mendustakan atau yang meragukan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang di mana orang yang beriman tapi malas-malas mengikuti Al-Quran. Jadi sudah tahu dan sadar tapi malas gitu, untuk mengikuti perintah Allahnya itu. Ya, jadi level ya Ibu ya. Kekufuran itu level dan kebaikan itu juga level. Makanya orang baik itu juga mendapatkan surganya berlevel. Keburukan mendapatkan nerakanya juga berlevel. Jadi serem kalau bahas tentang keburukan ya. Kita bahas yang tentang surga. Jadi gini, kita dikasih peringatan, ini sama kok. Peringatan, kalau saya ke mahasiswa saya, ujian saya nanti soalnya begini, ujiannya tanggalnya udah jelas. Itu kan peringatan. Sikap orang beda-beda, mahasiswanya nggak sama. Maka sangat wajar kalau nilainya tidak sama. Di dunia aja kayak begitu. Maka kalau kita udah beriman lalu malas, ya saya nggak mau mengatakan mending ya. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Ya, karena kalau kita merasa saya yang penting beriman aja dah, mendingan daripada yang kafir. Beriman nanti masuk surga misalnya. Nah itu perspektif yang akan membuat kita terjerembab pada, makanya ada ayat itu faman zuhziha 'anil nar. Karena setiap kita itu berpotensi berada di bibir, di jurang. Ya. Kalau kita berada di jurang itu yang kita lakukan harusnya apa? Ke tengah supaya jauh dari jurang itu. Nah, ini perspektif ini yang harus kita bangun. Jangan sampai kita kemudian, atau sebaliknya, kita terlalu underestimate, merasa kotor, diri kotor terus, sehingga merasa minder, dan kemudian dan sebagainya. Enggak. Jadi kita biasa aja. Maksudnya gini, kita melakukan kesalahan, ya, tapi saya bertekad memperbaiki. Udah itu. Gitu. Kalau misalnya kita malas, oke, malas saya akan tebus dengan kebaikan lagi. Karena sifat manusia memang fluktuasi. Ya, sangat fluktuatif semangatnya, dan itulah perlu adanya group value, lingkungan yang mendukung. Kira-kira gitu Ibu. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan tentang bagaimana kita meyakinkan mereka yang tidak percaya bahwa ada kehidupan akhirat. Gitu kira-kira Pak Ustaz. Ya, memang sesuatu ini reasonable kalau kita bisa berikan argumen ya. Kalau kehidupan itu hanya satu jenis di dunia, lalu orang-orang terbunuh yang citranya dipalsukan, distigmakan negatif, siapa yang akan membela mereka? Mereka terbunuh dengan zalim. Para penjahat, orang-orang yang bejat itu, yang kemudian mampu membuat pencitraan positif sehingga mereka dianggap menjadi pahlawan, sampai mereka mati dan dielulukan bertahun-tahun kemudian, apakah itu adil? Kira-kira begitu. Nah, di mana, kapan keadilan itu akan diterapkan kepada mereka? Yaitu kehidupan setelah mati, jawabannya. Dan itulah disebut dalam ilmu filsafat dengan eskatologi. Dan bukan hanya Islam kok. Dalam agama selain Islam pun punya itu. Memang orang-orang kalau dia orang yang tidak percaya Tuhan, mungkin ini sulit terjangkau oleh mereka. Tetapi hal gaib itu nyata. Ada banyak hal yang fisiknya tidak bisa terlihat, tetapi pada faktanya ada. Kurang lebihnya begitu. Allah a'lam. Selanjutnya ini pertanyaannya, bagaimana dengan memahami masalah takdir yang kebanyakan mereka menggunakan otak atau akal saja? Ya. Bagaimana
cara menceritakan masalah takdir ini kepada anak-anak kita yang biasanya anak-anak di sini terbiasa dengan itu logical thinking. Gitu, Pak. Ya, betul. Memang masalah takdir ini sering membuat kita agak terjebak pada fatalisme di satu sisi, dan satu sisi lagi pada liberalisme. Orang-orang fatalis mengatakan bahwa saya membalikkan tangan ini sudah ditakdirkan Allah. Saya menggerakkan begini itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Fatalis. Kalau kita menjadi kaum fatalis atau dikenal dalam ilmu kalam dengan Jabariyah, lalu apa gunanya surga dan neraka kalau Allah sudah tentukan detil-detilnya? Tapi sebaliknya, kalau kita masuk aliran liberal yang menganggap tidak ada takdir, maka itu juga kita menghilangkan sifat kekuasaan Allah yang tidak bisa menentukan. Jangankan Allah, orang berkuasa itu sukanya juga menentukan. Ya. Anak-anak kita sekolahkan di mana ketika mereka masih kecil, itu kan kita yang menentukan. Ya, levelnya beda-beda, memang tidak sama setiap orang. Nah, apalagi ini Allah, zat yang kekuasaannya limitless, tanpa batas. Ya, maka kalau bicara tentang takdir, tidak bisa dipisahkan dari dua sifat lainnya, yaitu keinginan Allah. Memang dalam akidah Asy'ariyah ini sering dikritisi nih, sifat 20 itu. Tetapi ini penyederhanaan mereka. Jadi bagi orang yang menganggap ini bid'ah dan hanya menganggap satu sisi, hanya mengambil sifat-sifat Allah yang 99, mungkin ada baiknya kita compare. Bukan untuk membandingkan, tapi sebagai pendekatan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sesuatu itu dengan ilmu. Misalnya gini, manusia aja dia bisa tahu kok dengan ilmu yang terukur, sore ini diperkirakan hujan lebat di Jabodetabek misalnya. Itu bukan menentukan, tetapi kemudian memberikan penggambaran singkat, punya keinginan. Sebentar. Itu yang tadi ya, terkait dengan takdir adalah bahwa penentuan Allah itu dengan ilmu dan keinginannya. Seorang pengamat sepak bola mampu memberikan bukan penerawangan ya, kalau itu ramalan, memberikan komentarnya, ini mampu menang dengan klub ini dengan skor sekian, itu kan dengan ilmu. Maka Allah sanggup menentukan itu dengan ilmu. Atau saya contohkan lagi begini, ini lebih gampang ya. Kita sebagai manusia akan menentukan satu tempat untuk liburan kita. Nah, menentukan tempat itulah disebut dengan takdir dalam bahasa manusia. Menentukan tempat itu disebut dengan ketetapan di masa lalu karena belum terjadi. Pada saat terlaksana, maka itu kemudian terjadi. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan berikutnya. Jazakallah khairan. Yang berikutnya ini tentang sebentar. Ya, silakan. Ya, tentang sombong ini Pak, masih tentang sombong. Jadi mohon penjelasan dari Pak Ustadz, bagaimana cara menghindari rasa sombong, misalnya merasa lebih baik dari orang lain atau merasa lebih dari yang lain. Itu sudah ya. Terus bukan ada lagi tentang sombong. Ini membanggakan diri. Bagaimana ketika seorang sedang membanggakan diri, kesombong, kemudian sebagai orang yang mendengar atau melihatnya, bagaimana kita bersikap ya, karena dikhawatirkan malah menjadi dosa juga. Kemudian yang kedua, apakah kalau kita mempostingkan suatu prestasi, ya misalnya prestasi kita atau prestasi anak, apakah ini merupakan dari bagian kesombongan?
Memang sombong ini terkait dengan apa sikap ya. Memang agak dilematis. Sebentar, jangan gitu saya. Jangan dulu saya. Ya, terkait dengan sombong ini adalah perilaku manusia. Sebentar ini, nggak fokus. Nah, kita kalau membanggakan diri itu beda dengan kita memberitahu ya. Karena nanti sama, dulu saya Al-Fakir juga begitu. Awal-awal Al-Fakir itu enggak mau memuat CV yang panjang gitu aja. Nah, takut sombong saya. Ternyata sombong itu adalah amal qalbi. Jadi maksiat qalb ya. Sama dengan ikhlas. Ya, itu adalah amal qalbi. Jadi yang menilai itu bukan orang, manusia. Ya, tapi akibat sombong itu biasanya kelihatan. Akibat tidak ikhlas itu biasanya kelihatan, tapi kita tidak boleh ngejudge. Sombong dia, belum tentu, kita nggak tahu. Ya. Makanya sombong itu yang bisa merasakan adalah diri kita. Ujub misalnya, membanggakan diri. Kan orang lain belum tahu. Nah, memang ada namanya akhlak komunal, satu konsensus bersama. Kalau kita terlalu sering berbicara tentang diri kita sendiri, nah, itu berpotensi untuk sombong atau dalam frasa itu diterima orang lain ini sombong. Coba saja ibu-ibu kalau terlalu sering menceritakan tentang dirinya dan anaknya, itu nggak nyaman orang lain. Itu sebenarnya kalaupun ibu tidak bermaksud sombong, itu nggak nyaman. Ya, dalam case nggak usah begitu. Dalam case memang khusus pada waktu itu misalnya wawancara personal. Kita dalam menceritakan itu over, itu orang lain bisa membaca sombong. Padahal sebenarnya itu tujuannya adalah untuk mengungkap kisah kita. Misalnya orang bercerita tentang fulan, ditanya, gimana kisah suksesan ibu bisa menggabungkan aktivitas di luar dengan aktivitas di rumah, anak-anaknya juga tumbuh menjadi orang-orang yang berprestasi. Nah, kan perlu cerita. Ketika ibu-ibu cerita itu, orang lain nggak boleh ngejudge itu sombong. Nah, kita yang menceritakan itulah urusan kita sama Allah. Kalau pada saat kita bercerita terlalu membanggakan diri, itulah sombong. Bahkan bukan hanya itu, Ibu. Dalam ibadah pun kita bisa sombong. Siapa sih orang yang lebih alim dari saya di kampung ini? Ya, siapa? Nggak ada. Itu sombong. Nah, tapi Nabi Musa pernah begitu. Ingat, Nabi Musa bukan karena sombong, dia realistis. Musa, ada nggak orang lebih pintar dari Anda? Nggak ada ya Allah. Itu bukan jawaban sombong, karena Nabi Musa merasa dia bisa punya akses langsung dengan Allah melalui wahyu atau berbicara langsung. Makanya Allah dalam tanda kutip tegur kan, oh kamu belajar sama hambaku yang kita kenal dengan Khidir itu. Secara detail insya Allah nanti Al-Fakir bahas pada pertemuan tersendiri. Nah, jadi sombong itu urusan kita karena itu adalah maksiat qalb. Kalau kemudian kita lihat, itu biasanya larinya kepada al-kibr yang sudah bentuknya fisik. Menindas, kemudian merendahkan orang lain, ya. Itu disebut dengan ghamtun nas dan batarul haq wa ghamtun nas. Mengingkari kebaikan dan merendahkan orang lain. Tidak apresiasi, itu juga termasuk sombong. Kita kurang apresiatif kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang sombong. Ciri-ciri orang sombong lagi biasanya kelihatan kata-katanya itu kasar, ya, tidak mengapresiasi. Maka ibu-ibu sekalian, singkatnya sombong itu amal qalbi. Jangan sampai kita judge orang lain sombong hanya karena kita melihat satu fenomena saja. Nah, trik sederhana supaya kita tidak sombong, ingat penciptaan kita. Ingat kita lam yakun syai'am madhkura. Ingat kita itu siapa dan kita akan menjadi apa. Itu kalau menjadi dominan insya Allah kita nggak akan sombong. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Terus bagaimana dengan yang tadi Pak, kalau kita posting sesuatu prestasi, ya apakah itu
Sama, Bu. Tergantung niatnya bagaimana. Kita posting prestasi itu bisa tahadus bin nikmah, itu maksudnya. Alhamdulillah saya lulus hari ini. Sudah begitu lulusnya saya menjadi terbaik satu. Itu urusannya kita sama Allah. Frasa kita itu bisa jadi dirasa bagi orang tertentu sombong, tapi yang menganggap itu sombong atau tidak kan Allah. Makanya nggak bisa kita judge, sombong banget dia, baru gitu aja. Kan justru kita yang sombong. Kalau kita misalnya ngelihat sombong banget ini orang, baru gitu aja sudah dibangga-banggain, saya aja lebih dari itu biasa aja, kita justru bisa kena sombong kayak begitu. Karena kita merendahkan orang lain. Karena orang lain itu belum tentu melakukan itu karena dia sombong. Kita tidak tahu. Sama dengan persepsi kikir yang tempo hari Al-Fakir sampaikan. Kikir dan bakhil itu jangan-jangan persepsinya adalah persepsi diri kita. Dan itu sebenarnya bukan kikir dan bakhil, berarti tamak dong. Ada orang kaya, wah kikirnya minta ampun dia itu. Nah, ingat, dia kikir atau saya yang tamak? Nah, itu beda. Kalau kikir urusan dia dengan Allah. Tapi kalau tamak, itu berarti saya yang berharap kepada kekayaannya. Oh ini kalau udah amal qalbi, halus. Saya cukupkan sekian aja, karena nanti melebar kemana-mana. Wallah. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Yang berikutnya ini tentang, tadi disebutkan bahwa pada Judgment Day nanti banyak akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kita peroleh. Ya, di surat Saba Allah menyebutkan bahwa hanya sedikit sekali hambaku yang bersyukur selain dengan mengucapkan alhamdulillah. Bagaimanakah cara kita? Bagaimana cara agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur? Itu. Makin kemarin makin berat saya jawabnya. Karena itu berbicara dengan amal qalbi. Berat Ibu. Jadi begini. Menjadi orang bersyukur itu tidak mudah. Saya sampai pada tahap kesimpulan bahwa bersyukur itu dimulai dari sabar. Makanya ungkapan Nabi Yakub itu dahsyat menurut saya. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil itu bukan menikmati penderitaan, tapi menganggap penderitaan itu tidak ada. Karena dia menjalani semua takdir Allah dengan syukur. Kekurangan materi, kekurangan kesehatan, hartanya berkurang, Nabi Yakub anaknya hilang, fisiknya makin ringkih, fasabrun jamil. Dia menikmati itu indah sekali. Hari-hari sulitnya itu merasa tidak. Nah itulah syukur. Di tingkat klimaks syukur itu ketika bergabung dengan sabar. Karena sedikit orang mampu bersyukur itu. Karena dia lebih suka melihat sesuatu yang hilang daripada yang masih ada. Saya dikasih nikmat Allah 100. Hilang 1. Secara manusiawi orang melihat 1 ini kemana? Kenapa bisa hilang? Akibatnya 99 ini tidak terlihat. Itulah yang mengakibatkan kita tidak bersyukur. Kita diberikan kesehatan puluhan tahun. Kemudian kita baru sakit 1 minggu atau 1 bulan. Kita merasa musibah besar sekali terjadi. Padahal kita puluhan tahun menikmati itu. Gigi, sederhana aja. Mata, tangan, ya. Ada banyak hal yang ini sebenarnya bukan curhat ya. Saya yakin dialami oleh ibu-ibu juga. Saya tidak menyamakan kondisi itu bahwa memang bersyukur itu lebih berat kalau kita tidak bersabar. Tapi kalau kita mampu bersabar, akan mengakibatkan seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi Yakub, fasabrun jamil, bahwa sabar itu indah apabila kemudian kita mampu bersyukur. Indah sekali. Orang lihat dia, dia sakit udah begitu tapi santai aja, karena dia menikmati itu, kesabaran itu. Dia sudah puluhan tahun kok pendapatannya gitu-gitu aja tapi bahagia, fasabrun jamil. Dia berkuasa tapi kok masih sederhana. Dia punya kekayaan banyak kok masih low profile. Karena dia menikmati itu. Tidak kemudian lifestyle-nya itu menjadi naik sehingga dia memaksakan diri. Itu yang mengakibatkan susah. Jadi pejabat, mobil harus ganti, handphone harus ganti, ini harus ganti. Akibatnya gaya hidupnya melejit, tiba-tiba naik, dan kalau dia tidak sanggup akan terjerembab pada kemaksiatan-kemaksiatan.
Atau sebaliknya ketika dia tiba-tiba jatuh miskin, naudzubillah bunuh diri atau stres dan lain sebagainya karena tidak menikmati kesabaran itu. Maka kata kunci kalau menurut saya, orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mampu bersabar. Nah, itu saja saya kira. Allah. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang peninggalan dari kaum yang pernah diazab Allah? Kan seperti kalau nggak salah kaum apa tuh Pak yang pernah Nabi melarang sahabat untuk ke sumur di dekat kaum yang pernah diazab itu. Demikian. Ya. Rasulullah SAW pernah dalam perjalanan ke Tabuk itu melewati Ashabul Hijr itu, tempatnya kaum Nabi Tsamud diazab, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak lama-lama di situ dan jangan mengambil air dari sumur itu. Jadi justru ke tempat-tempat bersejarah itu disuruh, tetapi jangan lama-lama. Kalau bagi orang yang tahu itu, dia tidak menikmati itu tempat wisata seperti itu, serem. Al-Fakir merasakan dulu ketika Al-Fakir ke laut mati, membayangkan, sekalipun ada berbagai macam teori dan pendapat, ya, membayangkan kalau di tempat itulah kaum Nabi Lut dihujani batu dan ditenggelamkan dan dibalikkan tanahnya dengan likuifaksi atau model yang berbagai macam itu. Jadi disunahkannya memang jangan lama-lama. Cukup bagi kita mengambil ibrah dan memang langsung beda dengan virtual. Ya, pelatihan atau pembelajaran daring hari ini memang tidak sama secara virtual. Kan ada sekarang lagi ngetren edutainment dengan visit tapi secara virtual. Beda. Misalnya anak-anak SMA diberikan pendidikan untuk visit sebuah sekolah di Singapura, Malaysia, kemudian tempat-tempat wisatanya. Itu sekarang sebagian lagi ngetren. Itu berbeda, tetapi lumayan lah tahu gitu. Tapi jangan ditonjolkan pada sisi-sisi yang indahnya itu aja. Tapi harus kliknya. Keindahan, kemegahan itu hancur dengan kesombongan. Nah, kalau kita udah dapat klik itu udah segera pergi. Jangan terlalu lama-lama di situ karena memang Rasulullah juga menyuruh para sahabat begitu. Tapi kita justru diperintah. Jadi traveling ke tempat-tempat yang seperti itu justru diperintah. Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Tidak terasa udah hampir 2 jam ini Pak pertemuan kita pada pagi dan sore hari di waktu USA. Kita tutup saja, kita sudahi session tanya jawab. Ya, kami mohon kembali kepada Pak Ustadz ya Pak Ustadz untuk menutup kajian hari ini dengan silahkan Pak Ustadz. Ya. Baik, sebelum kita tutup dengan doa sederhana, saya buat sebagai closing statement, surat Al-Qamar ini halus. Hati-hati yang keras, hati-hati yang sinyal tidak hidup, sulit menerima pesan-pesan halus dari Al-Quran termasuk surat Al-Qamar. Padahal Allah sudah menyederhanakan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka perhaluslah supaya kita bisa mudah menerima pesan-pesan Allah disindir dengan sesuatu yang sangat sederhana. Yang kedua, terkait dengan tadi yang dibicarakan kuis, mohon izin saya tidak bisa memposting hari ini. Insya Allah 1-2 hari ke depan, hari Kamis di Indonesia, saya upayakan bisa dikirim seperti biasa. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sarana pembelajaran untuk resum dari 3 pertemuan surat Al-Qamar sebelum kita lanjutkan pada surat Ar-Rahman yang juga akan berlaku beberapa sesi. Mari kita akhiri dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit yang nampak, baik COVID-19 atau penyakit lainnya, dan penyakit yang tidak nampak seperti yang hari ini kita tadaburi, yaitu penyakit kesombongan, penyakit angkuh, penyakit untuk tidak percaya pada hari akhir.
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqin wala mahruma. Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ulumina wa a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau ada ketidakjelasan. Sedang sariawan, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari penyakit yang nampak dan terutama yang penyakit tidak nampak berupa kesombongan yang tadi kita tadabburi. Jazakumullah sekali lagi. Mohon maaf bila ada yang khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan Pak Ustadz, dan kepada sister sekalian, kami dari tim tafsir mengucapkan sampai berjumpa pada kajian berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih Bu. Mohon izin. Jazakallah khair Ustaz.